Mau. Wow, oke, ini menarik nih desain maunya guys. Ini desain maunya nih. Hey, what's up guys? Welcome back ke Dimas Andika di channel Dimasau. Alright. Ini dia video yang kalian tunggu-tunggu ya. Setelah video yang pas itu gue post, yaitu baru announcement coming soon-nya. Ya, itu dari tahun lalu gue post, gue bikin videonya. Dan kalian pada nanya kelanjutannya gimana tiap gue live. Pada nanya RF Next gimana, RF Mobile gimana. Jadi hari ini kita bakal lihat sama-sama websitenya. Karena websitenya baru aja launching guys. Berarti tandanya RF Online Mobile atau RF Online Next ini akan segera launching di tahun ini, yaitu 2025. Nah, ini websitenya baru aja launching. Jadi di sini kita akan melihat bersama-sama bakal kayak gimana sih ini RF Online Next ini atau RF Online Mobile ini ya, official ini dari Netmarble. Tapi sebelumnya ini kan websitenya bahasa Korea semua ya guys ya. Ini bahasa Korea, gue akan sulap jadi bahasa Inggris dulu bentar. Oke, udah jadi bahasa Inggris semua, jadi biar lebih mudah dimengerti lah ya. Karena kalau bahasa Korea taunya cuman sarangheyo. Sarangheyo. Ya cuman itu doang guys. Alright, jadi si RF Online Mobile ini atau RF Online official dari Netmarble ini udah masuk tahap pre-registrasi ya. Pre-registrasi dimana yang berarti sedikit lagi dia udah mau launching atau udah mau CBT lah ya kalau bahasa kitanya. Jadi di sini kalau kita pre-regis dia bakal dapat item gitu ya. Itemnya namanya Roy Advance Rover Summon, tiket sama kredit. Terus kalau kita subscribe ke Kakao Talknya juga apa ini, dapat Academy Student, apa mungkin premium service lah ya atau apa, nggak ngerti ya ini. Jadi ya dapat hadiah-hadiah tambahan lah ya. Oke, kita scroll ke bawah websitenya. Dia ada 4 segmen guys. Kita akan membahas 4-4-nya, kita akan melihat ya. Jadi yang pertama world view. Jadi world view ini tuh semacam kayak ini guys, kayak letak gamenya ini nanti ada di mana, storyline-nya tuh di mana. Jadi gue mau kasih tahu, ini sebelumnya juga bahasa Korea, bakal gue ubah iniin, udah gue translatein jadi bahasa Indonesia. Oke, jadi yang pertama itu ada peradaban misterius ya. Ini tahunnya nggak tahu kapan. Jadi mungkin peradaban misterius ini timelinenya itu sebelum ada bangsa Akretia, ada bangsa Belato dan bangsa Kora. Lanjut di tahun 2300, di sini era eksplorasi ruang angkasa. Jadi pada tahun 2300 ini udah mulai nih terbentuk koloni nih, ada bangsa nih, bangsa Akretia, bangsa Belato dan bangsa Kora. Dan kita masuk ke tahun 3600 yaitu invasi Herodian. Di sini kalau kalian lihat gambarnya, timeline ini tuh adalah dimana ada di video opening di RF Online yang zaman dulu guys, yang masih kita mainin sampai sekarang juga ya, di RF konvensional lah ya gue menyebutnya. Itu eranya sebelum terjadinya RF Online ini. Jadi kayak mereka datang gitu ya, menginvasi gitu ya. Nah ini ada scene-nya. Terus kita masuk ke tahun 3750. Nah ini menarik, 3750, yaitu ada namanya di sini darah buruk. Jadi si RF Online Next ini, si official ini, dia itu mengeluarkan manga guys atau webtoon. Mereka ini mengeluarkan suatu komik ya, manga atau webtoon yang berkaitan dengan story-nya nanti si RF Online yang baru. Nah letak si ceritanya ini itu adalah sebelum RF Online yang kita mainkan sekarang. Namanya apa bang? Nama komik atau webtoonnya namanya adalah Bad Born Blood. Nah ini guys ya, namanya adalah Bad Born Blood. Sebenarnya ini udah pernah gue baca juga, Bad Born Blood, cuman gak sampai akhir. Jadi ceritanya ini gue kira cerita seru guys, cerita seru serius. Tapi gue kira itu dia ngambil timelinenya itu setelah si RF Online yang kita mainkan. Ternyata itu sebelum. Nah jadi pas gue baca, pas lagi live streaming lah ya, pagi-pagi tuh gue live streaming baca komik bareng sama viewer. Gue baca dan ternyata
Ya benar, timelinenya itu sebelum RF Online yang kita mainkan. Itu menceritakan tentang ACC itu masih jadi manusia. Kenapa ACC jadi full mekanik, jadi full robot, karena ambisius dan lain-lain. Jadi itu ceritanya lumayan seru. Kalian kalau mau baca cari aja, namanya Bad Born Blood. Dia ada versi Indonesia juga, kalau kalian bingung bahasa Inggris ada versi Indonesianya juga, kalian bisa baca di webtoon dan lain-lain. Nah, jadi itu ternyata timelinenya letaknya pada tahun 3750. Barulah tahun 3900 masuk nih ke timeline si RF Online, dimana ini adalah timeline yang kita sering mainkan, yaitu RF Online yang biasa ya, yang rilis pada tahun 2004. Nah, masuklah itu namanya Tambang Holystone atau Perang Tiga Bangsa memperebutkan Holystone atau mining ya. Makanya HSK itu namanya Holystone Keeper. Ya, kalian jangan taunya cuma HSK. Itu namanya Holystone Keeper. Dia adalah penjaga Holystone, di mana Holystone itu diperebutkan oleh tiga bangsa. Nah, ini dia guys, kita masuk ke 94 tahun kemudian. Jadi kalau si RF Online ini 3900 ya, 3900 ya, timelinenya pada tahun 3900, kita masuk ke timelinenya si RF Online Next ini, yaitu 3994, berarti 94 tahun kemudian. Dimana ini kalau gua Google Translate itu ada makhluk baru, yaitu Sechion namanya. Ini kita nggak tahu ya, gua nggak tahu, kalian nggak tahu kenapa ini Sechion. Apakah nanti ada bangsa keempat apa gimana, gua nggak tahu. Tapi kita lihat aja nanti gimana isi gamenya. Oke, timelinenya udah kita bahas ya. Kita masih ada 3 segmen lagi. Kita balik lagi ke game introduction-nya. Nah, ini kita ada Amazing Ultimate Gear ya. World view-nya udah amazing sekarang. Kita lihat guys. The term Shingi refers to the overwhelming powerful fighting machine developed by the Three Kingdom, also known as the Ultimate Gear. Oke, jadi di sini dikasih tahu ya, kalau Bellato itu punya Mau, Akretia itu punya launcher, dan Korra itu punya Animus. Sama dengan ya namanya juga RF Online ya. Kalau dia jauh banget namanya nggak mungkin RF Online gitu ya. Pasti dimiripin lah ya. Bellato punya Bemo, Akretia punya Siegel launcher ya kan. Korra punya Animus. Oke, kita lihat Mau. Wow, oke, ini menarik nih desain Maunya guys. Ini desain Maunya nih. Mau is a for mechanic armored unit. Oke, singkatannya sama, a large weapon that the user can ride and control. Oke, kita masuk ke launcher. Nah, ini kita sama-sama tahu ya, launcher itu biasanya ya, kalian tahu ya, Siege gitu ya launcher. Di sini menurut gue launchernya too much. Ya ini jujur aja ya, pandangan gue melihat RF Online X ini. Siege-nya kayak gini guys, launchernya seperti ini, kayak basok up, bukan kayak basok, kayak robot. Ya udah laba-laba anjing, too much sih, dan nggak mirip gitu loh. Tuh, ini adalah launcher ya guys ya. Ini launchernya. Jadi kalau kita lihat di sini maunya seperti ini, maunya, nih kalian bisa ngelihat ini adalah launchernya. Jadi ini spesial bangsa Bellato, ini spesial bangsa ACC. Dan kita akan melihat Animusnya. Oke, Arcane Biological Weapon discovered by the Korans. Ya, Animusnya kayak robot anjing. Jadi Animusnya bukan kayak kita melihat Isis, Paimon, Heket, Inanna, bukan. Dia kayak satu, terus ya udah kayak robot megang pedang. Guys, seperti ini. Jadi menurut gue yang mirip itu cuman Bemonya aja ya, diperbagus gitu ya. Launchernya menurut gue too much, Animusnya too much juga. Jadi di sini dijelaskan tentang tiga spesialis bangsanya. Kalau lu pilih Bellato ya Bemo, pilih ACC ya Striker atau CG kitnya atau launchernya, Korra ya Animusnya. Jadi kurang lebih sama, tapi desainnya too much menurut gua. Sebagai gua cinta sama ini game dan gua udah main game ini lama, menurut gua too much. Oke, kita lanjut lagi guys ke segmen yang ketiga, yaitu Biosuit atau nih armor lah ya, armor ya, Biosuit. Oke, guys, inilah kita harus menerima dimana ternyata RF Online Next itu sangat berbeda dengan yang kita bayangkan. Kita bayangkan RF Online Next atau RF Online Mobile itu apa ya, RF tapi di remake dengan diperbagus grafiknya, fiturnya ditambahin, tapi tidak mengubah gameplay atau semua yang udah ada sebelumnya.
cuman diperfectin lagi aja. Ternyata enggak guys. Setelah gua melihat ini, jadi di sini sudah di-spill sepertinya ya. Sorry kalau gua salah, tapi sepertinya ini sudah di-spill job-jobnya. Dia ngasih tahu tipe armornya nih seperti ini. Tapi secara tidak langsung dia kasih tahu job-jobnya guys. Ada Punisher, ada Phantom, ada Dreadnought, Cyper, Technician, Enforce. Kita lihat satu-satu ya guys ya. Yang pertama, The Punisher. Oke. Jadi ini armornya seperti ini. Memang keren seperti game-game zaman sekarang aja gitu ya. Ya udah keren gitu. Tapi yakin player RF sekarang gitu ya, player RF dulu yang pengen nostalgia, yakin pengen yang keren gitu. Bukannya mereka pengen nostalgia ya dengan fitur yang baru dan dengan ini official gitu. Bukannya mereka ngincernya seperti itu ya. Bukan kerennya doang. Menurut gua sih orang-orang pasti pengen rasa nostalgianya lagi sih guys. Setuju gak sih sama gua? Oke, tapi kita lanjut lagi. Di sini ada Phantom. Ya ini kayak dia pakai 2 pedang, 2 sword gitu. Ini close range PvP. Kalau tadi ini ini jarak jauh Punisher, long range firepower ya. Kalau ini PvP combat using physical attacks and suitable for PvP mission ya. Dia jarak dekat. Ini Dreadnought, ini dia semacam pakai kapak ya di sini ya. Kalian juga kalau detailnya melihat detailnya, setiap job itu ada senjata utamanya. Kalau di sini kayak logonya kapak, di sini logonya dual sword, di sini logonya semacam apa ya, segitiga nih kayak firearm mungkin ya. Di sini kapak ya. Jadi Dreadnought ini juga assault combat, physical attack, suitable for offensive mission. Oke, terus ada lagi di sini Cyper. Cyper ini long range combat ya. Tuh, kalian bisa lihat. Dia semacam kayak long range tapi ada kayak spiritualnya gitu lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Technician, ini kayak Towerisnya mungkin guys ya, kayak Towerisnya Technician. Kenapa di sini seksi semua? Gue gagal fokus ya, seksi semua ininya ya. Karakternya yang cewek-cewek ya. Ya, lucu-lucu gitu ya. Oke, kita lanjut di sini Enforce. Ya, Enforce nih kayak mungkin ini tamengnya ya, bener ya, ini logo tameng tuh kan. Defensive combat and suitable for performing defensive mission. Jadi ini yang tebelnya lah Enforce ini. Jadi gua nggak tahu dan nggak yakin 100% kalau ini tuh jobnya yang ada aja. Tapi gua yakin aja ini. Tapi gua kayak feeling aja kalau jobnya tuh ya ini, bukan yang kayak kita pilih job dasarnya apa, ininya apa. Cuman kayak udah ditentuin aja. Karena dia udah ngebocorin tipe armornya nih kayak gini. Cuma nanti kita lihat lagi guys pas gamenya sudah launching. Oke, kita masuk ke segmen yang keempat yaitu Mining War. Oke, Mining Wars-nya di sini masih coming soon ternyata guys. Jadi sebenarnya intinya sih sama ya. RF Online tuh gamenya kayak 3 bangsa memperebutkan resource. Kalau yang di RF Online kita mainin sekarang itu memperebutkan orenya buat nempa-nempa segala macam, rebutin chip war juga biar menang, biar bisa nambang juga. Di sini mungkin kurang lebih sama tapi gameplaynya aja yang sangat-sangat dirombak mungkin ya. Oke, dari kita ngelihat websitenya kayak gini, terus dikasih spill dikit kontennya apa di dalam gamenya nanti, gua harap sih gamenya sih nggak bakal jauh banget dari aslinya ya. Walaupun gua sudah sedikit kecewa lah ya melihatnya ini, karena kita udah di spill kayak wah ini bakal jauh banget, bakal beda banget sama RF yang kita mainkan selama ini gitu. Tapi ya udah, kalau kalian tanya gue bakal cobain main atau enggak, gue pastinya akan cobain main guys, pastinya. Tapi tetap dengan gameplay yang kita sudah terbiasa itu, RF Online yang lama tidak akan bisa kita tinggalkan, termasuk gue guys. Karena menurut gue itu adalah game terbaik dan terkompleks pada zamannya, sampai sekarang masih hidup. Jadi RF yang dulu itu sampai sekarang tidak bisa kita tinggalkan, yang ini mungkin kita akan coba. Oke, kita akan coba. Ya kurang lebih seperti itu website-nya guys. Jadi dia udah buka pre-regis ya. Kalian silakan kalau mau coba pre-regis. Udah dapet apa nih ya, gue nggak tahu. Dapat item lah ya, semacam meditation boost 5 kali. Feeling gue ini sih bakal menjadi game pay to win parah menurut gue karena balik lagi developernya kita sama-sama tahu ya, Netmarble itu game-gamenya kalian kayak Ni no Kuni segala macam, kalau kalian main kalian tahu lah ya harus gesek berapa, tapi ya nggak masalah, memang ya udah game-game sekarang seperti itu guys. RO juga kayak gitu,
Jadi ya nggak masalah. Balik lagi kalian mau spend atau nggak di game itu tergantung diri kalian. Ya developernya tidak pernah memaksa kalian untuk nge-spend uang di game gitu. Oke, jadi itu aja guys. Sisanya cuman dia mempromosikan ininya, webtoonnya dia namanya Bad Born Blood. Kalian kalau mau baca silakan juga. Kalau like di video ini banyak, gue akan bikin satu video yang akan merangkum cerita dari Bad Born Blood. Jadi kalian gak perlu ribet-ribet baca sampai episode 10. Karena ini panjang banget guys ya, panjang sekali. Jadi kalau video ini like-nya banyak, gue akan bikin rangkuman tentang cerita RF Online sebelum RF Online itu yang kita mainkan sekarang. Ada 3 bangsa dan ACC-nya seperti itu, Bellator seperti itu, dan Koranya seperti itu. Oke, jadi itu aja guys yang bisa gue sharing ya tentang RF Online Next ini. Kita sama-sama lihat aja nanti tanggal rilisnya kapan, nggak tahu. Terus gimana nanti gameplaynya udah di spill tapi kita nggak tahu fullnya kayak gimana. Semoga yang terbaik aja biar kita tetap masih bisa ngerasain main RF Online ke depannya. Oke, gua Dimas, thank you banget udah nonton. See you in the next video guys. Bye bye.